kitab at-taqrib lil Imam Ahmad ibni Husain al-Asfahani al-Mashhuri bi Abi Sujja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun Utawi iki iku fasal swiji wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara rupane an-niyatu niat wa izalatun najasati lan ngilangi najis ingkanat lamun ana apa najis iku ala badani ing ngatasé badane wong wa isalul ma'i lan nekake banyu ila jami'i sya'ri maring sekabehane rambut wal basyarati lan kulit wa sunanuhu utawi pira-pira sunnahe adus iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara rupane atas niyatu maca bismillah wal wudu'u lan wudu qablahu ing dalem sadurunge adus wa imrarul yadi lan nglakokake tangan alal jasadi ing atase jasad wal muwalatu lan nuli-nuli wa taqdimul yumna lan dinginake anggota tengen alal yusra ing atase anggota kiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa takdim, rasa hormat kami, hadirin yang kami muliakan. Setelah melalui proses yang sangat panjang, mulai belajar setiap hari, menghafalkan nadom imriti yang berjumlah 254 nadom, dan mengikuti program munakosa, dan saatnya pada siang hari ini para wisudawan diuji petik oleh para hadirin yang nanti kami persilahkan yang mau mengetes uji petik. Kalau tadi menghidupkan api, kalau sekarang memadamkan api, yaitu api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum proses uji petik kita mulai, terlebih dahulu kami coba menanyakan kepada para wisudawan, apakah hari ini Anda siap diuji petik? Siap. Sekali lagi, apakah Anda siap diuji petik? Siap. Siapakah di antara sampean yang siap pertama kali diuji petik? Saya. Waduh Pak, semuanya siap ya? Karena semuanya siap, maka kami menggunakan metode undian. Ngoten nggih? Jadi teknisnya nanti Bapak Ibu yang akan uji petik maju untuk mengambil undian yang sudah disiapkan oleh tim Madin, dan nanti di dalam kotak undian itu ada nama-nama para wisudawan yang tadi menyatakan siap diuji petik. Kemudian Bapak Ibu nanti di video ada angka, dan di dalam angka itu ada materi. Jelas ya? Oke, tim Madin, monggo. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu yang akan uji petik. Materinya adalah seputar kitab
takrib yang tadi dibaca dari segi nahwu sorob dan ilmu fikihnya. Monggo Bapak Ibu, sekali lagi kalau tadi menghidupkan api, kalau sekarang memadamkan api neraka. Monggo. Halo? Halo? Hai. Kok adem ya? Apa memang sulit ya ilmu ini ya? Lebih mudah tadi ya? Oke. Sekali lagi kami tawarkan, monggo Bapak Ibu yang mungkin dulu pernah mondok, masih ingat ilmu nahwu, sorof dan fikihnya, kami persilahkan. Monggo, monggo. Kalau nggak ada diwakili, sepakat boleh nggak? Bapak Ibu uji petiknya diwakili boleh nggak? Boleh ya. Dari itu kami panggil Al-Mukarram Gus Misbah. Monggo Gus. Oh Gus Ulum, monggo Gus Ulum. Pingsut aja, pingsut aja. Monggo Gus Misbah. Mantu niki Gus Ulum ya. Gus, oh Gus Munir, nyuwun sewu. Aku mau njuk contohan Pak Elmi ini. Ya. Mic-nya? Oke. Atas nama siapa Gus? Atas nama Mbak Gita ada? Persilakan Mbak Gita, perkenalan. Mohon maaf orang tuanya hadir. Orang tua dari Mbak Gita hadir. Mohon untuk berdiri sejenak nggih Bu nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Nur Fariski, putri dari Bapak Suramto dan Ibu Jumiati. Saya dari Sukapura, Seragi, Lampung Selatan. Oke, Mbak Gita ya. Saya pilih nomor 3 coba. Nomor 3. Wa furudul wudu. Ya. Halo. Coba sampean baca mulai faslun sampai dengan titik, sampean baca, nanti akan saya tanyakan fikih dan nahwu sorofnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fid dharaini. Amin. Faslun. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a nanam pira-pira perkara rupane aniyatu niat ing dahus lil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah wa ghuslul wajhi lan basuh wajah wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro wa mashu badi ra'si lan basuh lan ngusap setengah sirah wa ghuslul rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring polok loro wa tartibulan urut-urut alama ing atase perkara dzakarnahu kang nuturake sapa ingsun ing mah. Coba diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Faslun wa furudul wudu'i sitatu asya'a. Pasal ini menerangkan tentang fardunya wudu itu ada 6 perkara. An-niyatu inda ghuslil wajhi, yang pertama niat ketika membasuh wajah, wa ghuslul wajhi dan membasuh wajah, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini dan membasuh kedua tangan sampai siku-siku, wa mashu ba'di ra'si mengusap sebagian rambut kepala, wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki, wa tartibu alama dzakarnahu dan tertib sesuai dengan perkara yang sudah saya sebutkan. Oke, betul ya. Berikut coba uji fan fikihnya. Wudu yang sering kita laksanakan itu kan ada basuh tangan, ya, ngapurancang, bahasanya ngapurancang, kemudian ada berkumur, ada istinsyak,
nyisep banyu marang irung. Yang pengen saya tanyakan adalah apa hukum membasuh telinga? Sunnah. Sunnah. Masa? Nggih. Kenapa disebut sunnah? Karena di sini fardunya wudhu hanya ada 6. Oh, ya wis. Oke, tepuk tangan dulu dong. Berikutnya, saya coba akan menguji nahwunya. Wa furudul wudu sittatu asya an-niyatu inda ghuslil wajhi. Yang pertama ghusli, yang kedua wa ghuslul. Sama baca begitu tadi ya. Yang pertama ghuslil wajhi, yang kedua ghuslul wajhi. Coba bedakan dan jelaskan. Ghuslil wajhi. Kenapa dibaca ghuslil wajhi? Karena itu bentuk idofah. Jika wa ghuslul wajhi itu wawunya ataf ke lafat aniyatu. Jadi lamnya dumah, dibaca dumah. Oke. Kemudian pengen saya tanyakan dalam bab idofah itu pada dasarnya ada huruf jer yang terbuang karena memang idofah itu adalah min jumlatil asma al mahfudot, begitu betul ya? Ada huruf jer yang terbuang. Huruf apa yang terdapat pada ilmu imriti? Huruf jer yang terbuang dari fan ilmu imriti, bukan dari jurumiyah dan bukan alfiyah. Ada 3 huruf yaitu min, lam, dan ilah. Oke, sebutkan nazamnya. Wa huwa ala taqdiri fi aulami au minka makri laili aulami. Oke, betul sekali. Tangan lagi dong. Woi, keren sekali. Kemudian berikutnya wa ghuslul ya. Wa ghuslul masih fan nahwu karena memang ini satu rangkaian. Ghuslu sampean baca ghuslu karena menjadi apa tadi? Atof. Atof. Huruf atof itu ada berapa dan tolong sebutkan nazamnya. Ada 10. Sebutkan. Bil wawi wal fa'awa amwa summa hatawa bal wala walakin imma. Oke, betul sekali. Enggak usah disebutkan semuanya. Kesuwen. Terakhir fan sorof. Wa furudul wudu sitadul inda wa ghuslil. Nah, karena mohon maaf ini Mbak Gita itu sorofnya masih sorof dasar ya, jadi belum sampai dengan maksud, kitab maksud belum, tapi masih kitab amtilatut tasrifiyah al istilah wal lughawi. Yang ingin saya tanyakan lafat, jangan goslun lagi, mashu ba'dir rosi. Ada kalimat mashu. Mashu itu disebut kalimat apa dalam ilmu sorof? Kalimah isim. Isim apa? Segotnya. Kan kalau ya. Isim masdar. Masdar apa? Masdar mim. Masdar mim. Masuk masdar mim. Masdar khairum. Masdar ghairu mim. Apa sih masdar ghairu mim? Masdar yang mengikuti wazan fa'lan. Fa'lan, ya ora apa-apa, masdar yang tidak didahului mim. Ya podo manut wazan fa'lan, tapi definisinya adalah tidak didahului mim karena perbandingannya masdar mim. Masdar mim itu adalah masdar yang didahului mim. Oke, lafat mashun itu mengikuti bab berapa? Bab 1. Bab 1. Masuk bab 1. Enak temen lah jawab. Bab berapa coba? Bab 1. Panggah bab 1 panggan. Coba tasrifkan. Kalau memang bab 1. Ayo enggak usah suwi-suwi. Masahayam sahu Nah, masahayam sahu bab 1 mak masahayam sahu. Masahayam sahu itu berarti bab berapa? Bab Coba
Ada bab 6 bab itu zaman nazamkan na gitu. Ya coba tasrif aja dulu, ditasrifkan. Masaha yamsahu Masaha yamsahu mashan wa mamsahan fahuwa masihun wa dzaka mamsuhun imsah la tamsah mamsahun namsahun mimsahun. Oke, coba mutobakohnya kan yang di bab itu kan adanya fataha, fa'ala fataha wa doa ya fa'ana ana sya'aro'a. Itu bab 3. Oke, terima kasih. Nah, satu kesalahan itu Pak, bab 3 tadi dijawab bebas Sabtu. Terima kasih. Nilainya 90 lah. 90. Terima kasih. Tepuk tangannya Bu. Hanya kesalahan 1 di bab yang harusnya bab 3, Mbak Gita jawab bab 1. Ya. Oke. Sebetulnya kita mau uji petik keseluruhannya Bapak Ibu, tapi mengingat waktu sudah menunjukkan pukul injury time, ibarat sepak bola, maka mohon maaf sebesar-besarnya hanya perwakilan 1 saja yang tadi sudah dicontohkan sama Gus Misbah, tapi pertanyaannya Gus Misbah itu melebihi 3 uji petik. Jadi cukup 1 nggak apa-apa. Aten nggih? Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sebesar-besarnya untuk menambah hikmah dan lelahnya para wisudawan. Mudah-mudahan lelahnya para wisudawan menjadi lillah dan lillahnya menjadi barokah. Amin ya robbal. Kita menadahkan tangan untuk seraya berdoa sambil dibacakan nadom khusus doa Imriti. Nadmu fakir syarafil imriti dil azzi wa tasiri wa tafriti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna wa ilma ba'dabu dal jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum akrimni bijudatil ghibti wa sur'atil fahmi wal asri wal hilmi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa
walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Demikianlah persembahan dari kami, awal hingga akhir. Bila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. The last from us, the last we say, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-Quran fil qalbi, al-ilmu fil aqli. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم. الله كريم، الله كريم. كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن، يفر من الشيطان، يفر من الشيطان، ويلجأ للرب العظيم. الله كريم، الله كريم، 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 رحمن رحيم، رحيم، رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم. الله كريم، الله كريم. كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن، يفر من الشيطان، يفر من الشيطان، ويلجأ للرب العظيم. الله كريم، الله كريم، 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 رحمن رحيم، رحيم، رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم. Baik Bapak Ibu, kembali beri tepuk tangan yang luar biasa untuk santri-santri Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Sudah ngantuk Bu? Dereng? Oke. Baik Bapak Ibu, hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia, memiliki kemampuan untuk mengasah mental serta tampil dengan apik dan menarik adalah prinsip dari santri-santri berkarakter. Bapak Ibu, inilah performa pidato 3 sahabat santri oleh santri-santri Irsyadul Ibad. Next performance.
Perbedaan menghantarkan kebersamaan. Kebersamaan mengantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan menghantarkan keberkahan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan. Tatkala salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Agus Muhammad Misbahul Muniruddin dan Umi Al-Khair Al-Hafidhah selaku pengasuh Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Yang kami hormati kepada Bapak Dr. Andes Haji Syaifuddin Zuhri selaku Ketua Yayasan dan para pengurus Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Yang kami hormati Bapak Haji Mas'ud Ulum selaku Direktur Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Kepada Kepala SD, SMP, dan SMA Pondok Pesantren Irsyadul Ibad yang kami hormati. Para jajaran Dewan Guru Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Yang kami hormati para komite dan para wali santri yang berbahagia. Dan tak lupa pula santriwan dan santriwati seiman seperjuangan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, Dua hal yang kontroversial antara yang hak dan yang batil. Yang benar dan yang salah. yang terpuji dan yang tercela. Kedua kalinya salawat beriringkan dengan salam. Tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, Patut kita sadari bahwa pengaruh globalisasi dalam seluruh sektor kehidupan suatu bangsa sudah sangat terbuka lebar. Indonesia negeri kita tercinta. seperti maraknya persaingan perdagangan dan industri teknologi informasi Dan agresi asing itu semua merupakan sumber daya manusia atau tenaga kerja. bahkan berbagai akses negatif tidak bisa terelakkan. Di antaranya peredaran narkoba yang sudah sampai pada puncaknya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan pidato dengan judul Etos kerja dan kualitas pemuda dalam pembangunan bangsa. Seorang sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyebutkan, Bangsa yang lemah akan menjadi penonton dan bergantung pada negara maju lainnya. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan landasan Al-Quran, surat At-Taubah ayat 105 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah.
wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Firman Allah tersebut memberikan penegasan kepada kita untuk giat bekerja, berkarya, dan berusaha. Maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berwawasan luas, dan berintegritas. Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan, bahkan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan dalam meningkatkan keterampilannya, siap beradab dalam pengangguran. Siapa yang lemah etos kerjanya akan digilas oleh kemajuan zaman. Dari uraian demi uraian, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan etos kerjanya. Sebelum kita tutup pidato ini, marilah kita dengarkan syair berikut ini. Di setiap sendi-sendi pergerakan perjuangan adalah ibadah. Menyalalah api-api sumpah pemuda di setiap dada. Masih banyak mimpi-mimpi yang belum tercapai, tergenapi. Jangan kotori kepercayaan dengan ego dan rasa beda. Bineka Tunggal Ika, mengikat suku, budaya, dan bahasa. Hitam putih, keras lembut, kita bangsa Indonesia. Garuda tetap gagah, bangkitlah pemuda-pemudi Indonesia demi NKRI. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Kebiar ke langit jingga. Sekian pidato dari kami. Saya Anggun Khairunisa, saya Fadila Az-Zahra Syifa, Dan saya Ernanda Fitriani. Al-Quran in my heart, knowledge in my brain. Jalan-jalan ke rumah Taufik, Pulangnya ke rumah Tariq. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, 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 cek. Wow, luar biasa. Bapak Ibu boleh berikan apresiasi sekali lagi untuk santri-santri pidato SMP dan SMA Irsyadul Ibad. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Banyak sekali talent-talent yang dimiliki oleh keluarga besar Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Masih bingung untuk mondoknya anak bu? Bu, masih bingung mau mondok nih anaknya? Masih bingung mau mondokkan anaknya? Irsyadul Ibad lah jawabannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selain mengaji, santri Pondok Pesantren Irsyadul Ibad
juga memiliki banyak talent dan kreasi yang tentunya sangat sayang kalau kita tinggalkan. Bapak Ibu, inilah performa terbaik dan spesial untuk acara hari ini. Dan inilah pentas drama Sang Kiai, persembahan teater tim Irsyadul Ibad. Next performance. Next performance. Kami, Santri Irsyadul Ibad, dengan bangga mempersembahkan drama musikal yang berjudul Sang Kiai. Indonesia yang dulu dikuasai oleh Barat, kini telah diambil alih oleh Jepang yang mulai menguasai daratan Asia Pasifik hingga ke Asia Tenggara. Negara yang penuh akan kekayaan alam, yakni Indonesia. Awal tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dengan propaganda, yakni sebagai pelindung Asia yang akan melepas belenggu penjajahan dari Belanda. Oleh karena itu, Nippon disambut baik oleh orang-orang pribumi Nusantara. Namun, setelah berhasil mengusir Belanda, Jepang mulai menunjukkan sifat aslinya yang tak jauh berbeda dengan penjajah Belanda. Siapa yang tak patuh melakukan sekere, maka akan ditindak kejam oleh Jepang. Tepatnya tahun 1943, Jepang masuk ke daerah Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, di sebuah pondok pesantren besar di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan sejak itulah pondok Tebu Ireng yang dipelopori oleh santri menjadi kiblat perjuangan bagi Indonesia. Dimulai dari awal cerita,
Gus Wahid yang sedang bercakap dengan beberapa santrinya membahas perihal kekejaman Jepang di Indonesia. Kemudian sang kiai pun datang menghampirinya dan menjadi penengah bagi kegelisahan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita membungkukkan badan dalam sholat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Bukan karena kita dipaksa oleh manusia untuk menyembah apa-apa yang mereka sembah. Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah, subhanallah. Ketika itu, para santri sedang berbincang dan bersantai di area pondok pesantren. Yang kemudian datanglah tentara Jepang yang bertujuan untuk menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa begini cara tuan-tuan bertamu di rumah orang? Oi! Anta ka? Si Masari ka? Ya, saya Hasyim Asy'ari. Kamero? Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Tuan Kiai. Kamero ka? Omae ka? Cukir kojo de bodo wa ota. Cukir. Sora! Cukir kojo da. Sore ni saikirei o kinjita. Sore wa wareware ni taisuru botoku da! Saya tidak tahu apa-apa tentang cukir. Tapi saya tidak akan mau melakukan sikirei karena itu hukumnya haram. Kamero! Astagfirullahaladzim. 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 Ono yara! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Santri-santri semua, akidah kita terinjak-injak sama kaum kafir ini. Tidak ada jalan lain selain jihad pilihannya. Inna nasrullaha yansurkum. Allahu Akbar.
turun. Rem, turun, Rem. Karim. Turun. Baik, saya ikut. Romero. Saya akan segera menyelesaikan masalah secepatnya, Pak. Jaga pesantren, ya. Pas, jatuh saya dan besar kita. Oi, Romero ga? Pas. Jantung monte. Oke. Saya ikuti Ai. Saya ikuti Ai. Ai, saya biarkan saya ikuti Ai. Biarkan saya ikuti Ai. Ya, biarkan saya ikuti Ai. Biarkan saya ikuti Ai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke. Oke. Ya, ayo. Tenang. Setelah sang kiai ditangkap, kiai pun dibawa ke markas Jepang dan dipaksa untuk bersedia menyembah matahari. Namun dengan gigih sang kiai menolak sebab Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ayaku sain siro. Nani miten da yo? Saya tidak bisa tanda tangan. Saya sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa Cukir. Tentang Sekire, saya tidak akan pernah melakukannya. Hashimo Sari wa Chukiru jiken ni kankei shite imasen deshita. Kare wa sai no kyoi shimashita. Nani? Sain shitaku nai no ka? Sain shitaku nakereba, kono chōsong ni sain shitaku naru you ni sasete yaro. Hayaku ie. Hayaku ie! Tidak ada hal yang lebih buruk daripada menggadaikan akidah untuk cari selamat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami menyembah. Silakan, Tuan, kalau mau menyiksa saya. 彼は拒み続けています。それは彼の主教に対する知見に基づいてのからです。お前はこの町村サインしろ。Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kiai mau kemana? Kamu Muslim? Iya, Kiai. Bagaimana kamu bisa mengaku Muslim kalau panggilan itu sama sekali tidak mengetuk-ngetuk kalbumu? Panggilan itu seharusnya menggugurkan segala kegiatan yang sedang kamu lakukan. Kafir ini boleh saja merajam saya setelah saya menunaikan ibadah sholat. Mereka memaksa kita untuk memuja dewa matahari mereka. Sekarang, apakah mereka akan melarang kita memuja Tuhan kita?
berbulan-bulan sang kiai di markas Jepang melalui banyak penyiksaan yang amat perih, namun dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang kiai pun dibebaskan. Beberapa hari kemudian beliau kedatangan utusan dari Bung Karno untuk menanyakan apa hukumnya membela tanah air, sedang keadaan bangsa yang semakin genting mendesak para pejuang, khususnya para santri, untuk mulai melakukan perlawanan secara serempak terhadap penjajah. Setelah terbit resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945, pecahlah pertempuran heroik di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang diawali dengan orasi Bung Tomo, sehingga membuat semangat para rakyat berkobar-kobar dan melakukan perjuangan serempak di medan perang. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka saudara-saudara rakyat Selasa di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semua yang telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah direbut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan dan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ini ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban seluruh pemuda Indonesia kepada kaum sekalian. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk padamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang padamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tangan tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh di tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Selang beberapa hari setelah pertempuran, sang kiai pun kembali kedatangan utusan dari Jenderal Sudirman yang bertujuan untuk menyatukan perjuangan bahwa penjajahan di tanah air Indonesia benar-benar harus dihapuskan. Namun hari itu menjadi hari di mana sang kiai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti waktu itu, Kiai. Waktu Bung Tomo soan setelah resolusi jihad di markas NU. Kali ini jelas kita membutuhkan hal semacam itu lagi, Kiai. Kedatangan saya mewakili Jenderal Sudirman juga kurang lebih sama, Kiai. Kami mengerti masalahnya. Tapi karena masalah ini sangat penting, kami belum bisa mengambil keputusan sekarang. Kami butuh waktu, barang semalam, untuk memikirkannya. Tapi Kiai, sepak terjang Belanda sudah sangat mengkhawatirkan Kiai. Mereka menduduki tempat-tempat strategis. Dan bahkan kini Belanda sudah masuk Singosari, Malang. Rakyat kecil yang tidak berdosa telah menjadi korban. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kiai tampaknya kelelahan. Lebih baik saudara-saudara bermalam di sini. Besok kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Baik. Silakan. Silakan. Ayo, silakan. Silakan. Mohon langsung di belakang. Mohon langsung di belakang. Silakan. Silakan. Kiai. 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 Oh, Kiai. Kiai. Kang Sulihin. Kang Sulihin. Masya Allah. Kiai. Kiai. Bangun, Kiai. Kiai. Bangun, Kiai. Masya Allah, Kiai. Kiai. Kang. Kiai. Kang. Kiai. Kiai. Bangun, Kiai. Ya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
hadirin wal hadirat yang berbahagia, drama yang telah kami tampilkan adalah perwujudan atau manifestasi dari sosok perjuangan jati diri santri yang mampu mengalahkan rasa takut dari kebodohan, ketidakadilan, dan kekufuran, yang mampu membuat Indonesia berdiri dengan kemerdekaannya hingga saat ini. Apa itu pesantren yang sebenarnya? Kebanyakan orang di luar sana masih menganggap pesantren sebagai lembaga pelayanan. Makannya ingin dilayani, tidurnya ingin dilayani, seluruh aktivitasnya inginnya dilayani. Maka hari ini saya tegaskan bahwa pesantren ini bukan hotel, pesantren ini bukan tempat penginapan. Di sini adalah medan perjuangan, tempatnya orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa kemandirian. Kami santri bukan anak manja, kami santri bukan anak bodoh, tapi santri adalah pahlawan bagi agama, bangsa, dan negara. Saat bunga tumbuh, tanda hidup takkan berlalu. Sajak cinta yang ku tuliskan untukmu tak terhapus oleh waktu. Ada yang berbisik temukan bahagia, kaulah asmaraku yang terindah dan jawaban pertanyaan. Bila esok kan datang untukku, aturkan rasa rinduku, ku jemput matahariku. Sosok bidadari yang berlabuh jauh di dasar hatiku, tidakkah juga kau rindu? Wow, luar biasa. Boleh Bapak Ibu yang luar biasa untuk pentas drama tim teater Ibad. Baik Bapak Ibu, usai sudah segmen pertama pada kesempatan siang ini, tentunya jangan sampai kita lewatkan. Bahkan juga kreasi-kreasi yang terpendam dari keluarga besar Pondok Pesantren Irsyadul Ibad yang tentunya sangat sayang kalau Anda lewatkan. Baik, untuk segmen kedua nanti mohon kiranya kepada Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan agar kembali ke tempat pukul 13.20 ataupun 13.30. Bapak Ibu mohon kiranya untuk dapat kembali ke tempat semula. Tentunya bakat-bakat dan talent-talent yang dimiliki oleh keluarga besar santri-santri Pondok Pesantren Irsyadul Ibad mampu untuk membuka cakrawala dan mampu untuk meneruskan perjuangan para alim ulama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, usai sudah sesi pertama pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan, Bapak Ibu wali santri, mohon kiranya untuk dapat menikmati jamuan santap siang yang tentunya sudah disediakan oleh segenap jajaran panitia. Dari ujung selatan dan juga ujung utara sudah disediakan tempat prasmanan untuk para Bapak Ibu wali santri dan tamu undangan. Mohon kiranya untuk segera menuju ke tempat prasmanan. Kita sama-sama akan menikmati jamuan santap siang yang tentunya sudah disediakan oleh segenap jajaran panitia. Dan juga mengiringi jamuan santap siang Bapak Ibu kembali hadir grup band dari keluarga besar Pondok Pesantren Irsyadul Ibad tentunya untuk menghangatkan suasana dan juga mengiringi jamuan santap siang pada kesempatan siang hari ini.